Halo teman-teman. Oke, kali ini bersama saya kita akan belajar mengenai hidrologi. Hidrologi merupakan siklus perjalanan air yang dimulai dari penguapan di permukaan bumi sampai kembali lagi menjadi air yang menguap. Oke, secara definisi, siklus hidrologi adalah ilmu yang mengkaji siklus air di semua tahapannya yang meliputi proses evaporasi, kondensasi uap air, presipitasi, dan penyebaran air di permukaan bumi, penyerapan air di dalam tanah, hingga terjadi kembali proses daur ulangnya. Oke, mari kita uraikan satu persatu. Proses-proses dalam hidrologi itu kan ada 6. Ini saya akan menjelaskan ada tiga dulu lah. Yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi itu proses penguapan yang mana bersumber dari air yang ada di permukaan bumi seperti laut, danau, sungai, dan lain-lain. Proses penguapan ini terjadi karena adanya terik dari matahari. Yang kedua ada proses transpirasi. Transpirasi ini sama sih penguapan, cuma sumbernya itu dari permukaan tubuh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang ketiga ini ada proses evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini gabungan dari dua tahap yang tadi udah aku jelasin, yaitu evaporasi dan transpirasi. Jadi evapotranspirasi ini sangat berpengaruh pada jumlah air yang akan diangkut nantinya. Proses selanjutnya dalam siklus hidrologi adalah sublimasi. Dalam proses ini terjadi perubahan molekul dari cair menjadi gas. Molekul gas ini akan menguap dan kemudian menuju ke atmosfer, dan terjadilah proses selanjutnya yang disebut kondensasi. Dalam proses kondensasi ini, uap air yang telah naik ke atmosfer akan membentuk partikel-partikel es dan kemudian membentuk awan dan akan menjadi hitam atau gelap jika partikel es tersebut semakin banyak. Kemudian, proses terakhir adalah presipitasi. Uap air yang sudah berada di atmosfer, yang sudah membentuk awan tersebut, kemudian akan mencair jika meningkat suhu dan terjadilah hujan. Menurut durasinya, siklus hidrologi dibagi menjadi 3, siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Siklus pendek, pada siklus pendek air laut berubah menjadi uap karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi membentuk awan dan turun sebagai hujan di permukaan laut. Siklus sedang, siklus ini sering terjadi di daerah beriklim tropis. Air laut menguap menjadi gas menuju atmosfer. Siklus panjang, dalam siklus ini terjadi penguapan air laut menjadi gas akibat panas matahari. Uap air ini lalu melewati proses kondensasi berbentuk awan dengan kristal es, kemudian jatuh ke bumi berbentuk salju. Kalian udah paham kan dengan materi yang kita sampaikan baru saja tadi? Oke, jangan lupa ya tungguin video kita selanjutnya. See you next time.